Pramila monggo wonten ing musyawarah menika kita kawiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam mugi tetap pasangan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenenganipun benjang wonten ing kiamah kita ajeng-ajeng sapaatipun. Ingkang salajengipun kekal matur para bapak sedaya, para hadirin sedaya, inggih wonten kalau tenaga menika kita sampun mangertosi tujuan kita mangempal nggih. Inggih menika kita saperlu membahas utawi mengkomunikasikan tentang satu hal pembangunan yang dipun laksanakan dening pemerintah, yakni kanalisasi. Ingkang sewau kanalisasi ini masyarakat Gerani cukup bersyukur mendapatkan anggaran ini dengan harapan bisa mengatasi masalah, tapi faktanya tidak sesuai harapan. Tentu kita tidak mencari siapa yang salah, tapi malam ini kita berharap mencari solusi yang terbaik. Faktanya wonten ing curah hujan justru napa jeneng kanalisasi menika ndadosaken genangan air sekaligus napa jeneng para petani nanti apabila dilakukan betonisasi blok tanpa ruang pembuangan dari sawah itu juga petani dituntut membuat kanal lagi setelah kanal pembuangan dari desa itu. Nah, maka dari itu mangke panjenengan dikasih waktu untuk bermusyawarah. Pripun saenipun karena satu orang itu tidak mungkin mampu menyelesaikan kepentingan banyak hal. Lebih banyak orang itu dimungkinkan banyak pemikiran-pemikiran yang solutif tanpa menimbulkan kecurigaan. Akan ya? Sekaligus kula wonten dalam membuka acara musyawarah. Nah, sesi-sesi acara ini mangke langsung kita buka musyawarah. Menapa mangke ingkang Pak Lurah kersane dikanthi. Nah kan dipun iki boten susunan acara seni. Maka ini kan tujuannya musyawarah. Nah, pramila samenika saderengipun musyawarah dipun mulai nggih. Poin musyawarah dipun mulai mangke panjenenganipun Pak Kades kersane menyambut sementara nggih. Karena yang dibutuhkan waktu panjang tentunya sesi musyawarahnya. Pramila dumateng Bapak Kades, Pak Kusni, kula sumanggaken sambutanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, sedaya masyarakat ingkang hormati, kula namung saged aturaken matur nuwun menika panjenengan nyempataken wekdal pemberitahuan saperlu menika mikiraken kemajuan utawi pembangunan Sultan Siti Panjir. Cuman kalau seperti nanti matur, mohon saya menikah dan menikah sampai Pak Lurah, tapi perlu kalau matur perlu kalau sampai akan masalah itu nyata ya. Niki ya, bukan kesalahan perbuatan masyarakat Perancis sebagai itu. Tapi setunggal kalau subuh gitu, seumpami pun onten kawan menangkas kata niki, kalau namanya tulung deh.
sepindah mulai napa nika nol ya kula dan informasinya tadi kula jamin boten ewo Pak iki kula saged nyampaikan kematen mungkin pangurus mungkin bagian Pak Lurah ya kan lan iki sampun lampah janipun kula nggih moral tapi pripun melih nika amanah masyarakat kita kula sampaikan itu dengan Bapak Lurah kita pengurus masalah itu dia sampun lampah kira langkung ya mungkin ya 300% Pak mungkin itu dan bulan itu ngajar tapi sebelum itu mau buatan ruangan pulau ya buatan kursi pulau kursi itu lapangan maka itu Masir Pak Lurah pulau suwun medalipun itu mau pulau sepan terjadi Pak Lurah supaya apa panjenengan sedaya kesanipun paham ya mungkin bangun keamanan masyarakat yang berada sama Pak Lurah oke Bapak sedaya ya pengkalihipun ngeten sedaya jika kula matur suwun iki saking aktivis termasuk tokoh masyarakat sing intinipun perjuangan demi masyarakat sing randu nggih kula namung titip setunggal pesen terkait kalian menika kebenaran kita sedaya terkait nami kula kadus tentu randu mriki nggih tulung niki nggih setoke nek sepele nika angka 7 nggih tulisane kula tanda tangan nika niki nggih saged damel pertanyaan ya ngeten niki nosal kula mboten menyalahkan boten napa niki damel pengalaman mawon saumpaminipun kok nika dipun betake tiyang sing boten bertanggung jawab maksudipun kula kedah bertanggung jawab mergo ketataran kula sipun nggih niku cukup sebentar iki gitu ampun diulangi oleh koordinasi lah boten salah kalau ini kula nggih pikantuk amanah pikantuk masukan pikantuk pengaduan sing intinipun nggih setunggal menika damel kebetulan kita sami gitu umpama ana ora penake kita sedaya sing nganggo mau nata enak penake mungkin kita sedaya sing ngrasake ngoten Pak nggih ning kula keberatan masalah jadi itu kan kula pinten ngeten anu parisan saya Pak Sandi itu langsung mawon tata tangan menika boten sepele mila kula RT harus kula Pak wis mudah itu Pak yo aku ki untuk laporan untuk pengaduan masukan amanah sehingga masyarakat kesadaran ini tapi nek masalah teken kula terus terang kali Pak Lurah diplom matur niku wae kula boten teken Pak niku memang kula pikantuk masalah masyarakat niku kula nyemajake kula mangestoni tapi kula teken niku boten kula terus terang mawon boten terus saya mawon nggih kula boten teken keterangan mawon itu memang kula itu masukan untuk laporan masyarakat tapi niku nusawu kula boten teken Pak Lurah niku masyarakat yang menghendaki jadi mumpung enten masyarakat sedaya nggih masyarakat yang menghendaki boten kula lho nggih lah teken niku undangan niku mungkin niku inisiatif saking sedherek mikiripun kan mungkin boten kendala tapi niku bermasalah nggih nek intinipun dan pamit kula rek boten anu ngoten niku kula sing bermasalah ngoten mestipun kula moral teng Pak Lurah tenggene sak inggile kula terus itu bakwa sing ngersake ngeten iki gitu padahal kula nuruti karpe jenengan sedaya kula nuruti karpe jenengan sedaya masukan jenengan kula maksudnya tentang Lurah iku jane nek kula ngertos mboten masalah tapi nek mboten kula ngertos nek diberi niku di unggahke mriku kula mboten kenal kan kula sing bermasalah mboten nggih niki kula sekedar mengingatkan iku soalnya gak pasale kula intine ngaten mawon intine kula mboten masalahke mboten ana sedang peringatan benjing-benjing wonten ngaten-ngaten iki boleh kula boyo bangke dijeng ngene pola yo kula diomong lho apa cukup lesan apa yo enggak
Ngoten lho. Kuwatir iku napa? Nanti jenenge wong akeh, ini masyarakat itu pemikiran tidak sama gitu. Nah, itu kan mungkin kula sing bermasalah. Ngoten padahal kula niku menuruti napa aspirasi dina sedaya ngoten Pak nggih. Kula sekedar menuruti gitu. Ini ngoten mawon iki cekap saya kawula. Yang penting gurine mawon mengke koordinasi nggih yo kula nggih. Cekap semanten dari kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas sambutannya Bapak Kadus yang sesungguhnya tadi ngomong matur bahwa ini nanti tidak ada sesi-sesi sambutan waktu ini Pak Kadus dari menghentikan diberi waktu sebentar karena yang membutuhkan waktu panjang adalah musyawarah. Tapi atas semua masukan dan pengertiannya kami aturkan terima kasih. Lepas dari itu nanti tanggapan tentang apa isi sambutan dari Bapak Kadus nanti biar saya yang menjawabnya setelah Bapak Kades memberikan sambutan. Bila sambil menikah Bapak Kades Sidoarjo Bapak Kusbini kalau semanggakan sambutan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kadus Mandu Panstiyo keluarga itu ingkang kula hormati anggota DPD perwakilan dari dusun Ngadu ingkang kula hormati sedaya perangkat sedaya ingkang rawuh dalu menika ingkang kula hormati sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, wonten unsur Ngrandu. Monggo saderengipun kita tansah muji syukur wonten maswadalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih kula panjenengan sami wedal menika tasihipun paringi nikmat terutama nikmat sehat sehingga saged tawi menapa ingkang dados pikajengipun panjenengan tawi dangunipun bahwa niki nuwun sewu kados wau kula rada biyen sedikit miskomunikasi kados sing ngoten bahwa niki nuwun sewu wau badhe maghrib bahwa dateng hukum kula mangke bari sak kula suwun jenengan tindak teng Ngrandu teng griyane kula. Ya napa bahwa iki ajeng ngumpulke warga ning kula boten ngumpulke ning wonten undangan mriku tanda tangane wah ngoten nggih nyuwun sewu. Iki langsung kula tetakke mawon. Dari iso bahwa aku ora kula mboten ngertos. Iki nuwun sewu nggih kula namung maringi ngertos dumateng panjenengan sedaya bilih undangan utawi tanda tangan menika mestine kedah izin kalih Mbah Kadusipun. Wonten nggih istilahnya tanda tangan kok repot Pak. Ada pemalsuan termasuk di repot itu menjadi iki mung damel pembelajaran bijak sak terusipun. Dan tentu kita nonton Mbah Kadusipun sini Mbak, aku tak nggawe undangan ini tanda tanganin jenengan begini kan gini aturan sing bener. Tapi bahwa wau boten
Nek umpamane bahwa mboten ngendika ngoten niku bahwa mesti kula senengi. Berarti kan ngundang ya bahwa. Amin ngoten nggih. Gandeng ora ngerti nggih monggo kita sedaya saling memaafkan di antara kita. Mboten enten tiyang sing sempurna teng donya menika. Mboten wonten tiyang sing hebat. Sing paling hebat itu namung rembukan sareng-sareng istilahipun mufakat untuk mengambil sebuah keputusan. Istilahnya rembukan musyawarah. Mboten gini iki namung garis bawahi menapa ingkang dipun sampaikan Mbah Kadus. Yo elek kaya apa, apik kaya apa, Mbah Kadus niku termasuk tangan panjangnya Pak Kepala Desa ingkang gadhahi tanggung jawab dhateng sedaya warga masyarakat dusun Ngrandu lan ingkang tanggung jawab dumateng sedaya wilayahipun. Mboten nggih nggih. Ingkang sapa Pak Kadus nek Pak Wah kabeh ora iso. Bapak Kepala Desa itu harus ngayahi 10 dusun. Tangan panjang Kepala Desa adalah Kadus. Kadus dibantu oleh RW dan dibantu oleh RT supados saged nyambut damel wonten wilayahipun piyambak. Wonten gini intinya seperti itu. Supados apa? Oh ternyata pemerintahan urutane iki ngono kuwi. Wonten gini. Supados dengan sedaya ngertos. Dados sing benjang boten wonten istilahipun undangan ana tangga-tangane ning ora ngerteni sing tanda tangan. Kados gini Mas boten apa-apa. Yang jelas ini menjadikan satu pembelajaran buat sedaya warga masyarakat khususipun dusun Ngrandu. Memang leres dari jam bahwa dibel kali anggota BPD itu ada perwakilan dari dusun Ngrandu. Pak Selamat wekdal jam 10:30 kirang langkungipun ngebel kula ning kula mboten kula jalan. Bukan berarti Pak Kusmi mau jawab, tidak. Karena saya harus menghadiri pelepasan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Pucang. Perpisahan itu. Dadosipun boten kula jawab amargi mriku besone banter banget wonten kegiatanipun, wonten lomba-lombanipun. Mas nuwun sewu diri mawon. Wonten nggih mawon. Lajeng diri Pak kula badhe pamit oh iya. Engko nek wis mulih saka Pucang jenengan tak WA. Kirang langkung jam 12. Kirang langkung pun ditinjau langsung sholat. Mas Slamet dugi menyampaikan sesuatu yang terkait dengan pembangunan yang ada di Ngrandu. Nanti gini ya, tapi semuanya itu sudah melalui proses. Saya yakin bilih panjenengan sedaya kepengin desane kuwi mesti dibangun, kepengin desane kuwi maju. Saya yakin maju niku mboten pembangunan di bidang fisik tok, sedaya maju kabeh sak pemikirane masyarakat, dan bahkan kita wajib hukumnya harus bersatu. Maju munduripun sebuah dusun atau sebuah desa ini tidak tergantung warga masyarakat tok, tapi tidak tergantung pemerintah tok, tapi semuanya yang ada di wilayah itu. Jadi tidak boleh saling memojokkan di antara kita. Ini kita sedikit kaitanipun kali pembangunan kalau kata silakan Pak BPD ini panjenengan saling ini sebagai wakil
wakilipun panjenengan saat rapat di balai desa menentukan RAP Bedes, rencana anggaran pembangunan desa, namanya RAP Bedes. Arep bangun itu dirancang 1 tahun sebelumnya. Jadi sing bangun ora ujug-ujug tidak. Namanya dirancang sih. Arep bangun 2023 tahun 2023, pembahasannya itu di tahun 2022. Jadi jauh. Kalau di tingkat negara namanya pun RAPBN, rencana anggaran pembangunan negara. Di tingkat provinsi dan kabupaten namanya RAPBD, rencana anggaran pembangunan daerah. Nek kecamatan buatan enten anggaran pun, karena Pak Camat itu sebagai koordinatornya Ibu Bupati, tapi sinono malah nenggone tingkat desa yang namanya adalah RAPBDes, rencana anggaran pembangunan desa. Dan itu harus dirapatkan di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan pada bulan 10 RAPBDes itu harus sudah tersusun. Nanti gini, ini rencana anggaran pembangunan. Berarti tahun 2022 bulan 10 harus sudah membuat anggaran untuk pembangunan. Saat ini masuk ke gini kaitan pun mungkin ada permasalahan tentang drainase atau gini drainase ya. Niku memang edan di tahun kemarin saat kita menyusun anggaran itu diusulkan dari semua anggota BPD termasuk Mas Slamet. Nuwun sewu Mas Slamet. Pak, tolong untuk jalan yang menuju ke Embung itu juga dianggarkan. Jadi nyusun anggarannya gak ngawur, istilahipun mesti ada usulan-usulan dari dusun-dusun itu disepakati bareng. Kalau tidak salah kemarin itu tuan BPD-nya Pak Min, ini masalahnya berbahaya Pak, kalau tidak ditangani itu nanti dalam ini bisa ambrol ini. Itu ya, akhirnya sesuai dengan perjalanan waktu desa Sidoarjo menika boten gadah PAD, pendapatan asli desa ini kita bangun hanya jaga ke yang namanya dana desa. Ternyata dana desa yang masuk di bangun kabeh mergo ono aturan pun digunakan untuk BLT dana desa, kemudian untuk penanganan COVID-19 Corona. Sinaosa dalem mungkin panjenengan sedaya wis ora ngakoni ono Corona, tapi Presiden Republik Indonesia belum melepas Corona itu. Nanti ini berarti ya, masalah nopo tenang pun. Nek pulau yang ini namun melaksanakan perintah dari pemerintah yang ada di pusat. Ini yang saat ini pun boleh terkait dengan masukan utawi gambaran solusi lalu ngoten Pak Samsuri ini demi kebaikan kita bersama. Siang wau trennya boleh terjadi Pak Sam terkait dengan drainase kok cilik mentah, lebarnya hanya 50, tingginya juga hanya 50. Nah, terlihat dulu ya. Memang edan langsung saja duit menika utawi arta menika artane wong dhuwur, mboten artane kula lan panjenengan. Arta dari pemerintah pusat. Saya memang terus terang waktu itu kita mengajukan proposal, alhamdulillah ya medune nang Rambi. Saya menggawe proposal tidak tak pilih-pilih ya. Dari setiap dusun kita ajukan, macam gini, tapi tidak sementu yang Rambi, alhamdulillah.
hitung-hitungan dari dana itu. Dan bahkan gambar itu juga sudah dibuat pemerintah itu yang membidangi PUPR. Mungkin gini PUPR. Akhirnya munculnya gambarnya kados ngoten. Dan itu pun sing gambar boten kula panjenengan boten BPD tidak. Kasih Kesra Maskir tidak. Kasih Kesra itu adalah kasih yang membidangi tentang pembangunan. Pak Kadus juga tidak. Tetapi saat pelaksanaan itu memang kita harus izin Pak Kadus ya. Karena Pak Kadus itu sebagai pemangku kekuasaan di dusun. Jadi tidak serta-merta mau bangunan tidak. Semua sudah dikoordinasikan dengan Pak Kadus. Pak Ir mesin lain dengan Pak Kadus. Betul Pak Kadus ya. Pak Kadus bekerja sama dengan TPK. Kemudian untuk menentukan titik mana yang harus kita bangun. Itu menurut saya. Betul sih. Kemenangan semua dari Pak Kadus. Nek Pak orang kemenangannya tidak bisa. Dan bahkan hari ini saya bersama Pak Kadus susun, tapi saya tidak sengaja. Terus terang saya tidak sengaja. Pak Kadus itu saya bel, Mbak, ini terkait dengan pengecoran disusun itu gimana? Kalau ini dicek saking TPK, jalan yang mau dicor itu ternyata ambane kurang. Pada sesuai dengan RAP Desa Sidoarjo bahwa bangun jalan itu untuk kepemerintahan saya kita buat 3 meter dengan alasan satu, banyaknya jumlah penduduk, kemudian yang kedua kemajuan di bidang teknologi dan industri, banyaknya mobil, sehingga saya berpikir nek 2 meter setengah gue simpangan ya. Akhirnya kita rencanakan bersama BPD, bukan saya sendiri. Saya bekerja itu bersama tokoh masyarakat BPD, LPMD dan LKMD, semuanya ada berbagai itu. Jadi 3 meter. Ben rodo ombo, nek ono mobil simpangan yo ben iso. Saya pernah malam-malam mau merandu, mungkin tahun yang dulu. Saya bawa mobil gak iso lewat mergo ana wong munggahno gambar. Ternyata susah sekali. Akhirnya kita berpikir sejauh itu sehingga kita buat. Kemudian untuk yang selanjutnya lagi terkait dengan drainase laut. Memang kita bangun seperti itu sesuai dengan RAP dan rancangan yang disusun oleh insinyur yang berasal dari Semarang. Nuwun sewu. Kabupaten tidak membuat. Kurang komplek kulo tanpa angkatan-angkat iso hitung-hitungan insinyur itu. Mengapa kok dibuat seperti itu? Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu. Karena apa? Airnya itu juga tidak setiap hari ada air. Kemudian kalau itu sudah dibuat lurus, air itu akan mulai sampai. Memang betul kemarin itu mungkin Wirodo Ombo dan ini itu kan jalan milik pemerintah desa, bukan milik warga, tapi milik pemerintah desa. Rodo Ombo. Tapi nek Ombo kayak Sukotel kayak larane banyak itu ya mesti mbak alasan seperti itu. Mungkin aku tak alasan insinyur. Seperti halnya kita berbicara tentang sapi tank atau kamar mandi. Kamar mandi kan yang belum digawe kayak iklannya dikei balon, yo mampet. Tapi baru dikei balon, keramik, paling banter yo lama mampet mergo orang tersebut bisa langsung paling bagas. Ini sebagai gambaran, sebagai gambaran ya. Cilik ndak itu nek memang wis dadi kabeh paling yo banter. Dan andai kata terjadi mutah utawa mbak ini ya, ini sebagai gambaran mawon, itu pun tidak setiap hari.
itu berarti faktor X atau mungkin karena bencana alam. Sebagai contoh mungkin saat ini sedang hujan terus, tapi saya yakin hujan tidak akan terus menerus, dan itu pun juga tidak ada sumber mata air. Itu berarti hanya waktu-waktu tertentu. Gede kaya apa ya, nek memang bencana itu juga akan bangkit. Contoh yang kita hadapi selama ini, waduh, gue ini luar biasa. Airnya itu berapa itu waktu banjir? Bahkan itu sampai rampak turun-turun. Karena apa? Faktor alam itu adalah Allah yang menghendaki. Artinya hujan deras. Nanti gini ya. Yang seperti ini, hitung-hitungannya insinyur itu berdasarkan hasil hitung-hitungan secara setelah air yang mau mengalir, namanya debit air. Sekian net, sekian liter hitungannya. Kok menari ngoten, gua mboten paham persis. Yang jelas semuanya itu sudah dibuat oleh PUPR di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemarin memang terus sudah saya sampaikan, memang tak ada Pak Pemberko itu sudah melalui proses usulan-usulan di tahun 2022 bersama lembaga masyarakat yaitu BPD, LBMD, LKMD, tokoh-tokoh masyarakat semuanya. Ada ini, yang jelas monggo mangke terus bisa ini yang jelas seperti itu gambarnya, dan itu pun bangunan di situ juga tidak merugikan siapapun karena itu jalan desa dan tanah desa. Tapi penyelesaiannya apa ini monggo. Yang jelas saya hanya bisa melaksanakan tugas sebagai seorang yang dituakan di sini. Kalau toh mungkin ini awalnya mungkin dawe ini mungkin sodi pindah, tapi kita sudah berkoordinasi bersama Pak Kadus dan kasih kesana. Ini kono lama masalah ya. Memang tidak ada masalah. Karena apa? Di sekitar sawah itu juga ada masyarakat. Karena kan seperti itu dari Pak Kadus dan Pak Irwan. Atau gini. Dan memang itu dilekon. Tapi kan ini sudah terlanjur di situ. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti hal-hal yang mungkin di hati panjenengan semuanya kurang pas atau kurang cocok. Gini. Karena apa? Saya punya wilayah yang sangat luas dan itu semuanya butuh pemikiran, butuh uluran tangan untuk dibangun. Walaupun mungkin hanya sedikit karena anggaran juga sedikit. Jadi kita bangun yo diratake. Jadi orang mulai rantok atau mulai susun atau mulai bundok itu biasanya sudah diusulkan dari semua lembaga yang ada dan perangkat-perangkat yang ada. Dan membangun itu biasanya didokokno ning nggone skala prioritas sing luwih penting sik iki. Betul gini ya. Nah, termasuk itu kan usulan dari BPD karena itu nek digandani kok sok ambrol dan repot nek. Betul gini. Terus karena apa? Jalan itu sebagai akses ekonomi nek dalam pedot wis ekonomi bidang ganjing kabeh. Perlu ora semua. Mane gini wong sadane pertanyaan sedoyo dalan monggo dipun openi bareng. Dan bahkan di tahun ini mungkin kita juga mau menaruh dari Sidoarjo sampai Kelambi kalau nanti anggarannya turun. Semua anggaran itu juga belum turun, tetapi kita istilahnya gitu malah ngisi. Dan tujuannya apa? Dalam ini mau ben dadi apik, ben dadi kuat. Macam gini ya. Yang jelas seperti itu kaitannya pun dengan pembangunan itu mungkin kita harus bareng-bareng apik piye nek merubah koyone ndak bisa. Dengan alasan apa? Karena itu program pemerintah yang namanya program gambarnya mulai harus semua ambane sama mungkin jenengan takok ning gone semua mungkin yo sak mungkin takok ning gone jadi aja sak yo 50 semua itu sudah berdasarkan gambar Pak
KB rencana anggaran bangunan itu. Ngoten gini, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin panjenengan bisa menyampaikan sesuatu yang jelas semua untuk kepentingan kita bersama, tidak untuk siapa-siapa. Saya pun juga seperti itu. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk si Dojo, bukan untuk siapa-siapa. Karena saya yakin semua tidak ada yang hebat dan semua tidak ada yang pintar. Suatu saat kita pun juga akan meninggalkan dunia itu, dan kalau bisa meninggalkan dunia itu harus punya kenangan dan kesan. Mungkin sendiri so menyampaikan ilmunya yang bermanfaat, mungkin yang lebih tenaga ya so ngamalke tenaga ini, mungkin sendiri ya so ngamalke penting. Tadi gini, saya yakin tidak ada yang sempurna. Semua pasti akan kembali padanya Allah, entah waktunya kapan. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di forum ini kita nanti bentuk namanya bermusyawarah, bukan untuk mempertahankan pendapat. Nek mempertahankan pendapat itu dari ini tukaran. Tapi nek bukan itu dari ini mencapai kemufakatan. Nanti gini, nanti mungkin sementara pengantar saking kula begini, mungkin kalau matur kirang pas lan kirang mangga panjenengan penggalipun panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten dalem Pak Abis niki kula nyuwun pangapunten. Ing wasana bilih kembali jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sembah dulu, matur panjenenganipun Bapak Kades Berjoyan Pak Kosni, kita aturaken sebentar malih aku matur nuwun. Selanjutipun menika sesi musyawarah nggih, sesi musyawarah. Namun saderengipun perlu kula juga matur menapa ngajeng ingkang dados isi sambutanipun baik dari Bapak Agus menapa diri Bapak Agus. Matur sembah nuwun sangat atas pelonggaran manahipun, sedaya pemaafan, pencerahannya kagem kula panjenengan sami, mungkin yang bisa diambil manfaat untuk pembelajaran atau pendidikan. Sembah nuwun. Terkait sambutanipun Bapak Kadus bilih sing sewau tentang kanalisasi yang sampun berjalan, proses dilakukan 3 kasus tadi berjalan. Okay. Tentu kula kepareng matur karena juga beberapa hari ini saya berusaha mengelola suara masyarakat. Okay. Kula hanya bisa menjawab setiap program, setiap kegiatan pembangunan yang didanai oleh pemerintah itu ada SOP-nya. Ya. SOP ngertos menapa Pak? Cara gempang ini standar operasional. Jadi kabeh dipandu tatanan. Mergo ora duwite dhewe. Nek duwite dhewe jenengan sesuk pengen blonjo ning menyang budal, ora usah rebukan karo tanggane. Nggih mboten? Nggih. Lah di sini ketika ditemukan permasalahan di tengah jalan, ya di masa proses pelaksanaan, karena sebelumnya tidak ada komunikasi, publikasi, nopo meleh kok papanisasi. Sesungguhnya masyarakat juga berhak tahu. Lepas dari itu, Pak Kosni juga pernah menghentikan kalau belum ditelepon oleh Pak Kosni, nopo ini hasil dari suwane BPD bahwa di sini intinya proyek itu sebelum turun di titik yang ditentukan
pada dusun penerima manfaat itu sudah melalui proses tak kesimpulan dikatakan ya. Kalau tanya tentang penjenengan sami sebelum kanalisasi ini dilakukan, pernahkah jenengan diajak komunikasi? Ora. Betul ya? Betul. Di antara SOP yang lain ya, gambar rap dan lain sebagainya yang saya ketahui terkait uang negara itu melalui proses tersebut juga komunikasi antar warga dan kondisi tempat yang akan dibangun, sehingga penggambaran rap itu bukan hanya di meja provinsi atau di meja pusat yang saya tahu. Panjenengan nek wis nate melakukan kegiatan-kegiatan sing sifatnya itu terkait duit negara tentu paham. Lagi sidik dong niki dibuka, artinya ada SOP yang tertinggal. Dadose umpami panjenengan saat ini ya, mengeluhkan pembangunan yang terjadi atau yang sedang berjalan, niku boten salah. Jenengan juga mempunyai hak. Dan ini kalau cukupi sebentar ini saya tak ini. Nah terkait KTP, seandainya niku KTP nama tanda tangan, seandainya dihitung salah, niku kepala kula matur suwun sangat apabila panjenengan Pak Kadus memang memaafkan. Selain memaafkan, seandainya panjenengan gadah menapa kula nimanggaken kula bertanggung jawab masalahnya kita mengadakan atau mewadahi warga ini agar tidak jadi gejolak ya toh, itu melalui proses juga jangan dihindari ya ket wingi dalu ket pun komunikasi kalian panjenengan bahkan jenengan juga sepakat dan lain sebagainya. Sejak siang hari, esok hari, tim-tim ini komunikasi bahkan tentang konsumsi, menentukan tempat dan lain sebagainya. Sampai sore wau jenengan ditunggu tidak segera hadir, HP tidak diaktifkan. Padahal ini sudah melalui proses berkomunikasi dengan panjenengan. Dan kejadian seperti ini bukan hanya kegiatan ini saja, satu kali ini saja. Ini juga paling dimangertosi Bapak ada secara psikologi kita terus bergerak di bidang sosial. Sementara kita harus menyadari bahwa perangkat kita, Pak Kadus kita juga perlu matur juga tidak memenuhi fungsi sosialnya. Bahkan mungkin panjenengan juga kalau mau jujur fungsi administrasi di desa saja saya tidak tahu seperti apa pertanggungjawaban. Setiap ada permasalahan cenderung sesungguhnya tidak mau tahu. Lah kecuali nanti ada gerakan-gerakan masyarakat baru. Nah makanya itu setiap kejadian sesungguhnya ada yang melatar belakang. Sesungguhnya ya itu manusia memang betul yang sempurna. Tapi kalau kok para matur, pinter-pinter wong sak kelurahan niku tetep wonten sing bodho. Tapi sak bodho-bodhone wong kandi nggih rada enten sing rada mbatak enten. Nuwun sewu lho nggih. Niku perlu dipikir juga, kita saling introspeksi ya. Setiap kegiatan apapun terkait pemerintahan, terkait apa itu pasti. Kenapa masyarakat tidak lari ini mencari jalan keluar nih Indonesia? Karena sejak ini jenengan apatis terhadap kondisi sosial yang ada. Jenengan digaji oleh uang negara yang dihasilkan oleh pajak masyarakat. Jenengan digaji oleh masyarakat juga. Bukan hanya penjenengan Pak Kades dan staf. Maka dari itu melakukan kegiatan apapun terkait masyarakat, jangan sekali-kali tinggalkan masyarakat. Jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat nanti menggugat mencari keadilan yang sesungguhnya. Mungkin diamnya masyarakat itu karena tingginya keposiro.
meskipun melihat kesalahan tapi kalau tidak fatal ben lain. Karena menurut hal ini kanalisasi ini akibatnya adalah fatal. Kemarin hujan dibuktikan hujan. Kalau ben enten sing tenggen kula yang kali Pak Sini membicarakan tentang itu. Kula adem-adem mawon. Refleks kula itu saya adem-adem mawon. Ditunggu saja. Barangkali karena nanti pembangunannya itu sudah halus, Ciyoto nek halus itu mampu kan gitu. Akhirnya malam kemudian datang curah hujan. Kan tujuannya membuat kanalisasi ini untuk mengatasi banjir. Memang tujuannya itu bukan tanggune mung nek tiga. Leres penjenengan Pak Kades bahwa itu nek wis kene banyu niku mboten sati bakal. Jembatan Waduk napa jembatan mriki ngendika nek wis banyu sat niku. Fungsine kanalisasi memang untuk penyaluran air itu agar lancar, tidak mengganggu akses sosial, tidak mengganggu masalah sosial kan ya kan. Niki ngoten nggih Pak, intine limpas nggih. Limpas. Lah, kula ngelus-ngelus gejolak warga niki juga perlu energi, Pak. Saya tidak mempunyai kewenangan di bidang pemerintahan. Ketika diajukan, lalu di kewenangan apa, Pak? Aku di kewenangan penuh. Presiden Jokowi ora iso dadi presiden tanpa masyarakat. Mandat itu adalah dari masyarakat. Kenapa masyarakat ketika ingin menuntut haknya harus ditanyakan kewenangan? Nggih mboten? Nggih. Ngeten Pak, iki anu nggih rada digawe santai aja. Apapun permasalahan ini kita perlu mengelola emosi. Mergo mungkin misalnya kita sudah terbawa oleh emosi, pemikiran marai boten penak, jadi napa jenis solusi tidak bisa ditemukan dengan baik. Gitu, siapapun kita tidak ingin menjadi ada yang menjadi kambing hitam. Cek iki Pak kami itu atau Pak Kades ini kita mencari solusi. Lah, sarannya wau Bapak Kades juga menyambut isinya yang mungkin di luar topik ini. Juga saya ingin menggambarkan betapa beratnya saya mendampingi pembangunan jembatan PPIP pada 2012-2013. Ya toh? Yang saya hadapi sangat berat itu bukan pembangunan fisik tapi SDM. Saya berhadapan dengan SDM. Bagi masyarakat selalu dicekoki kretek wingko ora dadi, samsuri ki sapa. Padahal posisi saya saat itu resmi saya menjadi KPP. Saya yang bertanggung jawab tentang pengerjaan. Bahkan dengan Sekber saya sudah menandatangani surat tertulis apabila kowe ora dadi aku sing dihukum, Pak. Demi memperjuangkan wong ragu. Meskipun saat itu wong ragu dicekoki wong monco memusuhi aku. Saakake. Aku eling, Pak. Tapi saya selalu memakai SOP. Segala sesuatunya saya musyawarahkan. Ketika diambil sepakat baru clear itu dilaksanakan. Membangun desa itu betul sesuai yang ngendikake Bapak Kades tadi. Dalam rancangan itu seharusnya skala prioritas yang diperhatikan. Selama ini masyarakat Ngerandu selalu memberi masukan baik kepada BPD maupun Pak Kades. Skala prioritas yang perlu didahulukan membangun itu adalah Ratan Ngalor. Mergo apa? Ngerandu kuwi rakyat imbo swadaya gotong royone jek urip. Nek ning jero desa wae nek blobok jek desa ditangani bareng-bareng. Tapi muni nek wis jaba desa. Tapi faktanya apakah seperti itu yang terjadi? Betul. Ada enggak menurut jenengan pernah komunikasi dengan masyarakat? Tidak ada. Masyarakat tidak pernah diwongke. Ngerandu nek wong urip dianggap kuburan.
Nggih mboten? Kita mempunyai pemerintahan, tapi seolah tidak pernah mengakui penduduk berarti mempunyai hak. Merandu kuburan. Ini fakta saya bicara. Sesungguhnya apabila ini tidak terjadi, atau dampak yang sangat buruk, videonya masih ada. Saya tidak ingin mengungkap baik teknis pelaksanaan. Kita mampu mengungkap baik dari pelaksanaan nol, teknis pelaksanaan semuanya. Tapi kita tidak mau ini itu. Kita kembali pripun solusinya. Ini kula mewadahi ya. Wow, kula mboten pengen saat ini iki apa jenenge Dewi wis tak rembug karo kanca-kanca. Mas Rin nenten Mas Rin nggih. Terkait tanda tangan jenengan leh wirawiri ping pinten Mas Rin? Menunggu sing enek Mbah Wedok nggih. Kawit bengi jenengan sing komunikasi terus nggih. Kami tuh sepakat kan, ini perlu ya. Wis sepakat aku. Ini perlu diurusi. Nggih mboten? Secara teknis administrasi, meskipun tanda tangan kuwi mergo golek wong ora temu, itu sesungguhnya sudah melalui proses pengizaan. Itu sepakatan nggih mboten? Nggih. Ning alhamdulillah niki wau Pak Kadus yo entuk pancatan niku. Dadi kepara kula nggih matur nuwun. Nek dianggep pukulan mboten. Anggen niku. Wong niku secara administrasi, hukum administrasi resmi salah. Tapi salah itu apakah disetting atau itu juga pertanyaan. Nah, selanjutnya ngeten kembali tentang suara masyarakat Pak. Karena di saat curah hujan Pak Kusmi, itu menimbulkan genangan sampai dalam desa satu. Nomor 2 nih, betonisasi yang terjadi sekitar kemarin saya cek 100 meteran lebih sedikit, itu tidak ada tembusan air buangan dari sawah petani. Biasa Pak, nek sawah petani niku setelah padi niku kan dikaleni nggih, tentu pembuangan biasanya pembuangan tekanan. Karena ini dibangun dibetonisasi sehingga nanti akhirnya petani dituntut untuk membuat kanal lagi sak kidule setelah kanal beton. Tak ngoten niku. Mergo gak iso mbuak ngalor. Lah mangke sing rusak meneh 1 2 3 kengkilen. Itu berarti tutuke seharusnya pembangunan itu memberi jalan keluar, tapi akhirnya karena SOP tidak terpenuhi, pembangunan ini menjadi masalah sosial. Dengan rendah hati Pak Kusmi, kita juga menerima apa yang jenengan sampaikan. Tapi sedikit banyak kami juga pernah berpengalaman garap sing jenis proyek pemerintah. Jadi ini tidak sepenuhnya kami bisa menerima apapun itu. Sebagian mungkin ada yang perlu kita terima kasih untuk edukasi pelajaran kami. Nah, sekarang masyarakat niku nek apabila dilanjutkan nyuwun perubahan gambar niku apabila bisa dikomunikasikan, artinya ya kok wis kadung mlaku kok lagian Pak, ini adalah merupakan tamu kesalahan kami. Konsekuensi dari menyalahi SOP akibatnya seperti ini harus kita tanggung bersama. Bukan hanya pelaku kesalahan, tapi orang-orang yang tidak mengerti apapun sehingga menanggung akibatnya. Untung rakyat tangguh Pak, pulau minggu tepos nggak usah ngurus wong Pak. Seandainya lorong ujuk-ujuk, misalnya, kaya apa sih berkembang lorong gue truk ning balik, mana nih pada karo mirangke pemerintah Pak. Pulau matur,
apapun pemerintah itu dan siapapun pemeran atau pejabat itu adalah sesama kita, lurah kita. Kita membutuhkan surat menyurat administrasi pun juga pada kantor desa. Makanya itu iso dikomunikasikan dek lausian maupun matur nggih. Gitu loh. Segregeten apapun nanti dikelola biar ada titik anu. Nek kula kepareng matur tidak ada di Indonesia ini yang saya tahu. Nggih. Tidak ada hukum sing ngene paten. Secara gambar, secara rap, secara gambar, secara kualitas, gak terpenuhi ketika tim monitoring teko, enake gambar duit atusan kuwi wae iso clear masuk. Tidak ada di Indonesia ini, tidak ada yang gitu. Nah, selajengipun Pak Kades bahwa niki suara masyarakat apabila itu dilanjutkan itu kedalamannya justru bukan dilakukan pendangkalan. Itu kan pengecorannya justru ya teruan pacul songko bikin galeng, pinggir ratan, dinengahno, setelah itu baru dicor. Itu saja hati nurani penjenengan, pulau penjenengan wong sing ngerti mudeng tentang teknis itu jelas harusnya ini salah. Kanalisasi kok pendangkalan, ini salah itu saja seharusnya tanya pada nurani itu sudah tahu. Jadi misalnya barang bener sesungguhnya boten cadi tuguneman wong iso maca. Kenapa bahasa tindakan itu lebih kuat dari bahasa kata-kata? Karena tindakan itu lebih jujur mengikuti nurani. Nggih boten? Dalam pidato mungkin bisa lirik-lirik, bisa ngeritik, tapi fakta di lapangan tidak menunjukkan itu. Jenengan percaya ora kira? Kita ulangi lagi bahwa nek misalnya niku dilanjutkan apabila bisa diselesaikan dengan baik, piye carane niku krana wis lanjut, wis semono wis menelan biaya niku bisa dirembuk. Ngoten Pak nggih? Seandainya niku bisa dirubah, keri-keri ku menelan dana, mungkin kanca-kanca krana warga Ngrandu terbiasa swadaya gotong royong. Jak urunan kuwi sing penting diambakno wektu udan wis gek nek desa kebanjiran ku tak kira gak keberatan ya Pak ya. Nah, niku kita beri kesempatan untuk berpikir, untuk rembukan. Kula mboten nek secara pribadi niki Pak nggih, mboten mawon. Semua itu butuh proses. Menentukan satu mufakat lah kuwi butuh komunikasi piye carane merancang kembali, karena ini padha karo baleni. Tidak harus malam ini mendapatkan jawaban. Nanti biar Pak Kusni dan stafnya itu membahas. Menurutku ini paling bijak. Jenengan boten mangkel, Pak Kusni juga gak enek sing mirangno. Artinya dalam hal ini ora usah diangkat ning ndi. Kecuali ini masih dilanjut karena ini bangunan permanen. Dan ini menjadi masalah jangka panjang. Itu baru kita menuntut keadilan. Sampai keadilan itu berpangku pada kita. Ngoten Pak nggih? Untuk sementara kula pengen panjenengan sareh dulu. Kula juga sesungguhnya kula pun matur berulang ketika dongeng kula, aku ki pengen leren. Ngunduri tuwa anakku wis gede ya butuh rapi ndengah, butuh ekonomi. Aku belani Ngrandu wis ana ya ini. Penggian sewu bubasan kula sing nyandak, Pak. Kami itu wong sing entuk bengkok.
Ini fakta, Pak. Di bidang bangunan, komunikasi sosial itu kula sangat membantu. Nggih. Pak, nggih pun, iki pangapunten. Lah, selajenge mengke pripun jalan keluare Pak Kades. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab Pak Kades. Kalau siang Pak Kades jadi betul siap hadir karena Pak Kades itu berusaha nopo jenenge agar ini selesai di lingkup dusun karena Pak Kades beralasan mempunyai tangan panjang Pak Kadus dan kau terserah. Lah, kula matur malih Pak, niki mangke nek mung Pak Kadus dan anu niki mboten rampung iki. Langkung prayogi panjenengan diusahakan hadir. Lah, niki jenengan beruntung Pak Kadus terus hadir. Jadi paling tidak mampu meredam suasana sing sewau pun mulai tensinya tinggi. Niki semua juga harus kembali Pak. Pulau penjenengan harus gali masing-masing juga. Terima gak terima ya diterima-terima ya termasuk penjenengan aku ya kudu terima. Ini bagian dari proses. Proses bermasyarakat. Mun faktane kaya ngoten diselain apa nih? Ngoten. Nah, sarane niki namung setunggal, dos pundi Pak Kosni? Nyambung mulai gitu. Iya, Pak. Bukan atau rembukan atau pembahasan atau jadi video. Memang leres apa yang disampaikan Pak Samsuri. Segala sesuatu harus melalui proses dan proses itu tidak boleh terlupakan. Memang ini sebelumnya saya mohon maaf dan saya juga memohon maaf dari perangkat yang ada di dusun Bantul karena selaku orang tua mesti aku berusaha untuk bisa bagaimana ngomong perangkatnya dan yang lainnya. Betul ya? Jadi tak sampai ke sekalian. Memang sejak awal sebelum proses pelaksanaan itu kita sudah berkolaborasi dan Pak Kadus dan Pak Kasih terserah tolong untuk disampaikan di tempat yang akan dibangun itu karena akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin kalau dianggap prosesnya salah kita juga mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan juga Pak Kadusnya. Atau begini terkait dengan ini belum berlanjut kaitannya dengan bangunan itu, matur nuwun sangat Pak Samsuri diberikan kepada pemerintah desa dan semua masyarakat untuk berpikir ulang. Betul Pak Samsuri lagi, itu bukan semua masa pasti akan ada penyelesaiannya. Memang benar nanti saya akan berembuk dengan semua lembaga yang ada, kemudian perangkat kita ajak rembukan, dan kemudian kalau kita terjadi seperti ini kita juga akan kita komunikasikan kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu adalah yang punya uang, dan pembangunan itu pun juga ada pendampingnya. Nanti gini ini mau ngawati mau kepanggungan tok. Pendampingnya yaitu insinyur ST Sinten menen pemberan apa? Iku wonten pendamping pun sing merap sing menopo nggih iku. Gamane nggih wekdal itu bisa dijawab. Kita komunikasikan dengan pendampingnya itu dari provinsi karena terjadi seperti ini
ini baiknya bagaimana. Karena terus itu tidak bisa langsung bisa kita selesaikan permasalahan ini. Yang jelas semuanya itu tidak ada yang sempurna, semuanya ada kesalahan. Ada gini dari pihak perangkat PPK kasih juga salah, dari pihak masyarakat TV orang ngerti juga salah. Yang ya sejak pengerjaan video renek sing bawa akhirnya untuk panjangnya sama itu. Nah ini memang terus kalau matur nuwun, artinya ini itu diagnostik, dikonsultasikan dulu dengan pemerintah provinsi terkait dengan pengerjaan itu. Jadi saya tidak bisa langsung putuskan kudunya tidak bisa serta-merta putuskan tidak bisa, karena ada pendampingnya. Setiap proyek apapun itu ada pendampingnya. Wah, matur nuwun sangat kepada Pak Samsuri kalau nyampe di pembangunan kok dadak itu sih orang ngalor sih. Nyata gini cerita cerita. Sebenarnya niku ngalor yo ono, ngetan yo ono. Awalnya itu kan RT 1 ya itu ya. RT 1 RW-nya itu 5 mereka ya. Waktu itu sudah terjadi pembahasan di tingkat desa, ngetan yo DKI, ngalor yo DKI. Tapi itu anggaran dana desa. Tetapi setelah kita buat anggaran itu, tempatnya juga kita tentukan. Ada peraturan presiden nomor 104 Perpres, peraturan presiden. Peraturan yang dikeluarkan itu sudah mengalahkan undang-undang Perpres. Dana desa 40% harus digunakan untuk BLT 1. Nanti gini. Kemudian yang berikutnya lagi 20% digunakan untuk penanganan COVID-19. 28% penanganan COVID, akhirnya kan enggak, semua dicorek kabeh. Akhirnya tidak jadi. Memang benar, betul, saya sangat berterima kasih terhadap Pak Samsuri. Memang sejak itu saya pengen bangun satu mengarah ke sekolahan, yang kedua ke masjid. Mengapa demikian? Karena sekolahan itu tempat anak untuk mencari ilmu, dan yang ke masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah. Memang seperti itu. Ya, setelah itu kita mengajukan proposal. Bilalah medune ning kono dari tim kabupaten, mesti surveinya juga di situ. Bangunan kan sudah ada titik koordinatipun. Tak ngene, sudah. Dan harus dianggarke karena ada Perpres nomor 104 harus dihapus, akhirnya hilang. Sing bantuan bangiu ini malah medun, padahal pengajuan proposal ini teng mriku sudah dididik teng mriku. Saking kabupaten digambar di situ, akhirnya gak sebilangnya sing dana desanya lama sing muncul. Mungkin gini, ternyata orang gampang mendah-mendah. Karena apa? Waktu mau membuat rak itu, dan kabupaten terkodet di foto, oh sini sesuai dengan proposalnya, oh sini sesuai dengan proposalnya, akhirnya dididik, terus digambar, kan seperti itu ya. Jadi ya jelas, sekali lagi untuk penyelesaian masalah itu nanti kita akan komunikasikan dengan pendamping dari provinsi, kemudian dari semua perangkat yang ada di Sidoarjo untuk berembuk kembali. Intinya saya hanya ingin minta kesadaran dan kesabaran bebannya Sidoarjo nanti saudara apa. Yang jelas kita itu hanya panggungan, hanya panggungan. Orang itu sorbo tidak bisa karena tidak punya uang. Yang punya uang ya pemerintah, Singapura ya pemerintah, Segerak ya pemerintah. Kita hanya bisa mengelola pemerintah desa itu, dana desa dan bondo desa. Ini nek ono lama ya salah ngelola apa-apa.
Nanti aja seperti itu kita menunggu proses berikutnya. Yang jelas ini dari saya secara pribadi dan mewakili Pak Kadus dan masyarakat, tolong untuk besok segala sesuatu masyarakat itu bekerja berbulan sebelum menentukan titik itu. Ini juga seperti itu lagi nanti Pak terus nanti ada Pak BPD, sebentar lagi juga kita akan menyusun RAPBDes tahun 2023. Nah itu harapan saya memang seperti itu, seperti ini Mbak. Jadi sering tak kandani jadi Mbak, setiap apapun tolong Pak RT Pak RW itu dijalankan untuk mengusulkan nanti undang semuanya kan tidak mungkin ya rapat ya, kan ada perwakilannya. Perwakilannya siapa? Satu Pak Kadus, alhamdulillah di sini juga ada Pak Irwana, tambah lagi kemudian ada satu lagi adalah BPD itu sebagai wakil pun panjenengan untuk membawa aspirasi dari warga tadi disampaikan di forum rapat. Seperti itu sepakati randu titik iki sing perlu diusulke, sing perlu dibangun dan seterusnya. Tolong nanti BPD untuk selalu berkomunikasi dan mendengarkan suara dari rakyat. Randu ya, tapi maksudnya randu itu jangan dari dapil randu plus pundi randu tok. Karena ini ada beberapa dapil daerah pilihan BPD, ngoten ngene ya. Nek Sidoarjo ada Kajan tok, kemudian Brebes itu mewakili sebagian Brebes Jedes, Randu juga sebagian Randu Brebes. Randu tok ya, Randu tok itu. Kemudian ada yang perwakilan dari Semen dan ini, ada perwakilan dari Mojolasan, kemudian terus Cangson Munggur, yang satunya lagi adalah dari Dusun Waduk. Jumlahnya itu 7. Mulanya gini kan kita sedang nak jumlah apa lewatipun BPD Pak Kadus, kemudian terus dikumpulkan seperti ini. Bisa matur nuwun banget, mudah-mudahan nanti ke depan kita berubah untuk yang lebih baik. Kemudian sedikit yang mengingatkan saja, tadi kayaknya ada sindiran Pak Kadus, tolong untuk Pak Kadus ke depannya juga harus lebih agresif untuk memberikan diri. Jadi kayaknya kok opo-opo masyarakat Pak Kadus ngerti opo-opo misalnya ngulatul kok kan itu kalau nggak atuh saya ngerti gini orang ya di sini pun lewat di kersane yang jelas kedepannya nanti Pak Kadus untuk selalu bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugasnya membantu yang nandu masyarakat ini kebutuhan apa, terus wilayahku iki piye, butuh apa sing tak bangun iki ngendi. Tapi diusulke karena randu tok bangun kan gak duit, diusulke ning tingkat desa seperti itu. Forum Semeti ini mudah-mudahan tidak terjadi malam ini dong, tapi besok-besok setelah mau ada apa-apa bukan bahwa atau sering saya bina semua Pak Kadus itu, tolong jangan istilahnya meninggalkan suara masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, tolong jangan tinggalkan RT dan RW. Betul ya? RT itu masuk adalah kepala pemerintahan yang paling rendah, yang paling dekat dengan masyarakat. Muri RT ono RW. Tolong gunakan. Kowe ora kepenak budaymu. Contoh harus perintah kali perintah Pak RT. Kemudian mau membagikan apa silahkan lewat Pak RT. Tapi betul gini. Makanya tolong gunakan RT dan RW itu. Kemudian berikutnya terkait dengan administrasi. Memang benar saya memang sudah tak beriadan dari kampus saya, paling tidak Pak Kadus itu ngerti data wargaku ki ono piro jumlahe, lanang piro, wedok piro. Itu harapan saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, setiap RT itu juga harus tahu RT ku ki ono pirang kakak, sing lanang piro, sing wedok piro. Pak Kadus harus tahu. Kemudian yang berikutnya lagi, iki sing mati ning RT ngendi segera dilaporkan, atau mungkin yang pindah ke luar dusun
juga harus punya data. Kemudian bahkan masuk pun harus juga di data. Kayaknya saya jadi guru seperti itu. Administrasi kalau sudah seperti itu, saya yakin kerja Pak Kadis juga adalah benar. Kemudian yang berikutnya lagi, paling tidak juga punya data. Iki sing ekonomi ini ning dhuwur sekian, ekonomi ini sing ning tengah sekian, sing ekonomi di tingkat bawah sekian ngerti. Sehingga jika ada permintaan data itu tidak keliru dan pas pada sasaran. Iki nomor sewu. Karena zamannya ini zaman digital, internet dan seterusnya, IT, wong dulu itu nak perintah yo dadak. Sebamalan ini perintah sesuk kudu juga. Tapi nek Pak Kadus sudah punya data seperti itu, penak. Mama sing miskin, bah, itu tolong kirimi data warga miskin dari Randu dan jumlahnya sekian, tinggal ngambil. Gak mungkin keliru, pasti pas sasaran. Sini kan ada 7 RT. Kalau sudah seperti itu, saya yakin bergaya pena segala sesuatu pasti pas sasaran. Ini mohon dimaafkan karena saya juga sering seperti itu. Mungkin sementara belum juga bisa menjalankan karena itu koyone enteng ini abot karena belum terbiasa nulis. Nah begini saya yakin pasti kepenak Pak Kadis begini. Kemudian yang berikutnya lagi tentang pajak ini, datanya ada. Oh A mungkin ini, B ini cetok. Bloknya di mana di sana, sini cetok. Cepat, namun ada perintah menarik pajak segera untuk di. Jangan. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan jelas kalau semua sudah terdata, saya yakin kebenar. Nonton Pak Samsuri ya, mudah-mudahan nggak Medan karena bahwa itu juga warga Melayu. Juga sudah menjadikan konsekuensi itu juga hasil pemilihan warga sini. Tolong semuanya Bapak itu untuk dibimbing, dididik dan diarahkan supaya bisa lebih baik ke depannya. Karena apa? Masih panjang jangkauannya. Mbah Kadis masih muda. Nanti kata pun ada program, saya yakin itu hal yang sangat biasa dan wajar. Karena apa, jam terbangnya belum banyak. Aku deh ngajarin anak saya sejak cilik itu yo mesti lakdon. Tapi kita bimbing insya Allah nanti akan menjadi tolong bukan untuk disudutkan dan seterusnya, tapi untuk dibimbing dan diarahkan. Dan bahwa sendiri saya minta tolong ya jangan istilah segan-segan untuk berunding dengan warganya, dan jika menemui satu kesulitan bisa berundingan para keluarganya juga. Tadi disampaikan Pak Samsuri, nek pendapatnya wong sedikit kalau ngomong mesti penak pendapatnya wong akeh, pasti saya yakin saya pun juga seperti itu. Maka sedang ambil keputusan, bukan keputusan Pak Kusni. Pak Kusni itu hanya istilahnya menyetujui, itu sudah usulan-usulan dari perwakilan setiap dusun, karena disitu ada BPD dan BPD itu yang menggunakan pemerintahan adalah DPR yang membawa suara dari wilayah tertentu atau dapil itu mungkin yang jelas. Sekali lagi untuk penyelesaian masalah itu nanti kita komunikasikan dengan pendamping terus bisa ikut, dan saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman perangkat yang ada. Jadi saya cukup, barangkali mungkin ini ada tambahan lagi dari Pak Samsuri. Terima kasih. Matur sudah nuwun Bapak Kades atas tanggapan tentang bahasa malam ini masyarakat di masyarakat. Tentu semua permasalahan butuh proses untuk sampai kasus lapan salah harus nanti Pak Kades. Perlu dikonkuati malih Pak untuk menjadi bahan tuntutan masyarakat malam ini, nanti bisa dijadikan bahan evaluasi penjenengan beserta staf. Sesungguhnya malam ini kita harus mampu memisahkan mana ini menyudutkan, mana ini yang supaya agar dijadikan bahan evaluasi.
ngendikane Bapak Kades, Bapak Kadis secara legowo karena ini kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, maka insya Allah saya akan belajar juga mengevaluasi. Dan maka dari itu harapan itu setelah perkumpulan ini berulang-ulang ya dalam setiap pertemuan, jangan dibawa ulang. Misalnya enak ini bahasa ono gerenjelan nanti misalnya apa meneh sampai jadi titik dendam. Sekali lagi siapapun Pak Kadus itu secara resmi secara administrasi juga Kadus kita. Betapapun ada kekurangan, setiap kita juga ada kekurangan. Setiap kita juga mampu ada perubahan di saat waktu itu ditentukan oleh Allah. Mungkin yang kita anggap saat ini sering salah, gak dolor dan lain sebagainya, bisa jadi besok dipertemukan oleh Allah sandungan yang menyadarkan mereka justru lebih baik dari kita. Itu juga mungkin saja. Jadi ulang-ulangi malah di sini bukan dalam kapasitas menunjukkan apa meneh memvonis karakter, tapi tidak lain tidak bukan bisa dijadikan bahan evaluasi. Kita menerima apapun yang kurang dan juga siap membenahi apapun yang kurang. Begitu juga dari pemerintahan, ngoten nggih Pak? Nggih. Karena kita perlu berjalan sinergi, selaras dengan apa yang diindikake oleh Pak Kades Kolowal. Apabila kemajuan, kemakmuran ini hanya dibohong itu bahasa lain apa? Mung dibroke, mung disanggahke karo satu pihak atau satu lembaga saja tidak mungkin. Semua harus bergandeng tangan, gotong royong, bahu membahu, berpikir bersama. Maka dari itu, kalau betul pengen pemerintah ada sifat eksekutif sendiri, seolah tidak mau disentuh masyarakat. Juga masyarakat begitu juga tidak boleh antipati, meskipun saat ini jenengan sedang tutup dengan segala informasi yang ada. Aku pemerintahanku selalu belum itu orang mungkin kok. Ini orang kanalisasi barang aku iradong kok misalnya. Nah ini namanya perlu kita belajar komunikasi. Pulau juga masih belajar. Nah terkait tuntutan ini Pak Kusmi, pertama apabila itu masih dilanjutkan, ya, niku kedalaman dari titik nol dari permukaan awal, ya, niku ada penggalian minimal 25 cm minimal. Oke saya dibicarakan. Nomor kali volume dilebarkan alias 80 kali 80. Terus nomor 3 niku setiap bulaan pembuangan sawah dari petani itu diberi ruang. Mungkinkah dalam proses pengecoran timbul niku di anu kan niku saged nggih mbak toyo ngoten Pak nggih kersane Pak Dewi nggih. Betul. Terus seandainya tiga tuntutan dari masyarakat niki dimungkinkan memberatkan atau tidak mungkin dijalankan, pilihan opsi terakhir dari suara masyarakat ini mending dibatalkan dan itu digempur sehingga kembali semula untuk sementara. Besok apabila ada program lagi kemungkinan bisa dibicarakan lagi. Khususnya kanalisasi loh Pak, niki boten terkait litunipun, termasuk sing pengerasan jalan boten. Niki sing menjadi topik keluhan yang dikeluhkan masyarakat ini saja. Oke, kula boten pengen juga terjadi miskomunikasi. Boten Pak nggih? Nah, apabila volume ini karena dilebarkan dan ditinggikan, nggih, tentu dari anggaran semula niki akan
mengurangi volume panjang maupun mengurangi volume kepanjangan ya Pak. Apabila dimungkinkan dirembuk itu juga bisa dikurangi volume sesuai kebutuhan tuntutan itu mau. Apabila sakit, tapi apabila dimungkinkan ini memberatkan pemerintah, kita juga tidak mau itu Pak. Betul? Nah, ini mengke dibatalkan saja. Nah, apabila masyarakat ngerandu dalam hal ini untuk mengulang kegiatan ini dibutuhkan swadaya baik duit maupun tenaga penggalian niku wingi suara sing tak tangkap justru lebih siap ngoten ada kerjasama niku kan pelaksanaan pengerjaannya kan pun sekitar 100 meter tentu menelan biaya kan Pak. Seandainya itu kita juga tidak mau tahu terus masa bodoh itu konsekuensinya kono, salah kono, segala proses yang menentukan kono seharusnya tidak seperti itu Pak. Kemarin sudah saya arahkan. Iki amreh APE kono iben gak apa titik temune sama. Engko tutupnya semua harus bertanggung jawab artinya yo gelem rekoso sithik gelem urunan iki demi kepentingan bersama. Kita tidak serta merta niku mau golek salah kan betul. Nah, itu pertimbangan dari kami. Mboten mungkin bisa diterima nggih Pak nggih. Sekali lagi kula namung sesungguhnya penampung suara. Sangat berat Pak sesungguhnya kula ngeten iki. Mergo gelem gak gelem niki samangke bisa dipremi kayak provokator. Sejak awal kula niku pun mboten megang. Kecuali kula ngertos fakta di lapangan. Terjadi genangan air banjir malam itu Mas Le yang biasa memperhatikan kondisi sosial yang ada itu kan selalu terus baik banjir nopo-nopo ngoten niku. Kalau saat itu pas tengah. Betul? Nah, saat ini panjenengan monggo. Terima kasih apa yang disampaikan Pak. Terkait dengan tuntutan yang pertama adalah keterangan diturunkan lagi 35 apa dalam masa itu kita catat, mungkin ya kita catat. Kemudian yang kedua tadi itu diperlukan 60 volumenya 80 mungkin lebarnya juga 80 mungkin gini ya. Ini kan menjadikan satu pertanyaan untuk bisa dibahas di malam ini. Ini kan yang sudah digerak 100 meter tadi kan ini gimana? Apakah itu juga harus digempur atau mungkin sak kulon isi baik? Mungkin maksud saya yang 80 itu ini kan menjadikan satu perbukaan. Mungkin katanya pesannya cukup gampang. Di samping itu nanti terkait dengan penambahan dana tadi Pak, gimana itu kalau apa nah ya ini kantor dimanja dengan yang jelas nanti bisa seperti itu atau tidak kan kita komunikasikan lagi dari pendampingnya yang jelas tuntutannya Pak dengan kita pikir kemudian si berikutnya kaitannya dengan setiap keduaan si kudu darah ini dan ya sajane niku sedaya itu bersandari iki dalam banyu ora nek iki dalam banyu lagi dari dalam banyu kudune ya siji kuwi iki ngekeki perang aku ngoten Pak ngene kok ya terus sing berikutnya utawa ngekeki cukup gedang Pak karena ini kan mulai nak bosan kan jadi bodoh. Nah makanya itu adik kata itu mungkin kemarin tidak seperti itu dan ini monggo dan saya kita mungkin anggap saja itu kemarin semua lagi semua salah kan butuh saja istilah Pak ini jenengan butuh hampir dalam banyu ini wah ono tadi dicok kan berposip kan tadi dicok mau naik wis garing nak itu gosok gitu loh jadi betul-betul Pak ini sewu ya mungkin berita itu biasanya kurang jelas kalau hanya berita di warung itu tiap hari
Dan saya kasih bersangkutan jadi setiap salah itu sudah dikasih terus diparingi ini kadang mungkin ya lali itu ya lagi ada lah sudah salah karena mungkin gangguan yang lain mungkin bisa saja seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Saya terima kasih sama Pak Samsuri. Tadi kan masukannya 25 yang bantu itu nanti isinya harus andai kata pun detail harus ada berita acara maksudnya dan dibuat seperti ini atas kehendak masyarakat dan dana itu juga dari masyarakat. Itulah yang saya harapkan pertemuan seperti ini sehingga bukan masalah terus buntut ya. Saya yakin Allah memberikan masalah pada manusia itu supaya berpikir jernih untuk bisa saling menyadari. Nanti gini ya. Jadi masalah pasti ada solusinya. Nek gak ono solusinya berarti takoke lebar 80 kuwi jerone apa lebar keseluruhan takoke diperjelas. Jadi ora bener. Saya sangat berterima kasih. Lah diperjelas ora lebar keseluruhan. Lebar 80 itu diperjelas. Lebar keseluruhan apa lebar lubange? Itu ada nanti untuk ulang. Lah yo takokne. Kok salah paham nek. Itu jenengan siap Surabaya. Lah yo lebar keseluruhan utawa lebar lubange? Ini menjadi satu pertanyaan saya sehingga saya tujuannya karena salah paham. Masalah paham. Jadi dalam bangun tak terus langsung bentuk saya. Yang namanya bangun itu adalah ada tahapan sak tahap. Ada dipersoalkan sate Pak. Apa manis jenengan begini sate warga masyarakat menggunakan tanah. Itu nek lo malah ngeten iki hanya sebagai gambaran. Sing Indonesia nek iso digawe berubah nggih. Sakuwane iki didengke volumenya ditambah kok menawa nek iso dari pendamping nanti. Ada berita acaranya. Kapan ke mau ngobrol nembe mau terus iki. Mbak Insinyur tolong nanti kapan-kapan segera hadir di Sidoarjo terkait dengan pengerjaan itu karena sedikit banyak dari warga masyarakat itu kurang Sidoarjo. Nanti kaitannya terlalu sempit sehingga air itu menjadi besar. Nah mungkin gini saya yakin pasti ada solusinya. Nanti kata pemenang segera acara. Nanti Pak ya terus dari ketiga tuntutan ini bukan saya putus tidak bisa. Saya hanya menyampaikan pada pendampingnya itu. Sekali lagi ya 25 jadi volume 80 setiap gang doanya saja golongan jadi jadi ya lamanya gak iso dimana kos ganda nah itu tadi gitu poin keempat ini saya tampung saya terima mudah-mudahan nanti ditanggapi pendampingnya positif kalau jenengan pada kamu budaya itu dan bener ya untuk senikmati sopo buat pemerintah pusat bener senikmati pulau ada panjenengan ada untuk soal dan namanya kata itu alat betul ya terima kasih dari Pak itu kan akan kita sampaikan ke pendamping dan just seperti itu atau dulu matur sembah nuwun Bapak Kades dan bapak-bapak hadirin muslimin sudah kita pahami catatan yang panjenengan tunjukkan apa yang sudah dicatat oleh Bapak Kades. Cuman di sini ada yang mungkin kurang pemahaman terkait karena kanalisasi sudah dilaksanakan sekitar 100 meter maksudnya. Sing kalau ini belum tangku putih sing nopo di volume 50 kali 50 kalau mau dilaksanakan itu juga menelan biaya ada itu. Apabila tuntutan kita nanti dipenuhi dengan syarat membuat berita acara dan lain sebagainya untuk mencapai kesepakatan, artinya kalau ini sing dimaksud niku Kerandu siap gempur sing 50 dan siap membuat ulang dananya ditanggung oleh swadaya Kerandu. Maksudnya niku lepas selanjutnya
niku tanggung jawabe proyek niku. Karena proyek niku sing sewau rape 50 volume kali 50 tentu apabila dikabulkan 80 kali 80 biayanya tentu tidak nyandak ya apa to. Intinya orang nutut kan ngoten nggih. Mboten nutut lah, tentu niku volume kepanjangannya bisa dikurangi. Biar nanti dilanjutkan bertahap, mungkin tahun belakangnya atau bagaimana. Maksudnya kalau ngoten, saged dipahami Pak nggih. Apabila niku dilanjutkan nggih, mencapai kesepakatan komunikasi dengan kali pihak-pihak terkait. Niku sing kula tangkap wingi aspirasi masyarakat. Siap menanggung swadaya menggempur itu, bahkan membuat ulang sepanjang sing pun dilaksanake niku. Boten menambah volume sing ngilen boten. Maksudnya sampun nampi nggih. Lah, bapak-bapak napa jenenge cobi kula ulang. Napa jenengan tasih dalam komitmen siap swadaya niku urunan eneke sing 50 digempur. Masalah engko nek kulone volumenya wis dirubah 80 itu masih ada di situ juga sama saja menghambat. Betul. Bahasanya apa to? Intinya jenengan masih sanggup nggih misalnya swadaya bareng-bareng. Siap. Mengke insya Allah umpami enten penarikan, kita berusaha selalu meringankan dari penarikan nominal bangunan yang ditentukan. Itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Dari mana penggalian itu? Kita sesungguhnya mempunyai tim di Kerandul ini, pengelola jimpitan, ya, pengelola aset. Dulu kita pernah melakukan kegiatan gotong royong, melaksanakan kegiatan pembangunan dana desa dikelola bersama untuk kepentingan bersama, punya molen dari itu sesungguhnya menghasilkan. Selama ini kan jenengan boten ngertos nggih, tambal sulam mulon dengah ngono duit konti kan boten ngertos. Jenengan kan boten pernah ditarik. Paling ditarik ketika ada kegiatan-kegiatan resmi di antarane eta omah niki tarikan, misalnya ngoten niku. Nah ini perlu penjelasan tahu Pak. Saged dipahami Pak nggih? Masih sepakat nggih Pak? Nah, niki sing digadang-gadang ket kolowi. Kenapa kula awit kolowi iki rada ngurus alon-alon. Ngene iki lah seandainya aku engko ya sing mengantarkan suara kuwi juga membutuhkan energi banyak. Artinya mikir apa sih perlu disiapkan, tentu di situ juga tidak mulus-mulus saja, ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Padahal kalau boten namung boten cinten-cinten, cuman modelnya kula nggih tepo slira bahwa kita perlu mengadakan kegotong royongan. Peh kuwi ora aku oga dadi korban sehingga wis ben kono sing berdampak kono, tidak. Prinsipnya kula sak kanca ketika ngrandu sakit maka ngerandu loran yo sakit, kidulan yo sakit. Ngerandu harus satu. Nek kula riyen terjun di sosial itu melihat skala prioritas. Ngendi dana sing dihasilkan oleh gotong royong itu prioritasnya ngendi, misalnya 07 dulu. Sing luwih butuh. Sesungguhnya sampai saat ini masih terus berjalan pelan-pelan. Ku ngendi sing dalan anyar, ku butuh pirang cari kono urunan sithik kene kayak itu terus Pak, cuman tidak dipublikasi. Ngoten. Terus niki kepareng matur Pak Kades bahwa mungkin suatu saat apabila ada pelaksanaan pembangunan lagi apapun itu, misalnya semacam napa jenenge fondasi pinggir jalan taluk ya. Kula pengen matur bahwa setiap sawah tanah itu ada sertifikatnya dan setiap jalan itu ada karnya. Sekaligus karena
niku napa jenenge pentalutan niku berarti sama halnya kita menormalisasi jalan kan. Nah, kula pengen panjenengan aktif turun lapangan. Kula mboten pengen masyarakat ada yang dirugikan tanahnya atau apapun. Dadi niku tetep ijek ning ratan. Dadi aku gak pengen kaya sing terjadi teng alor, Pak. Sing kerja kene-kene engko sing disawang ngeleh patok. Aku gak pengen seperti itu. Dan itu terjadi, Pak. Artinya peran serta pemerintah ini ketika kegiatan itu berjalan seharusnya mengawal aktif. Mesakno tenagane, Pak. Tukaran karo petani. Nah, ning kene ada pemerintah yang aktif itu kan mempunyai data utawa tatanan. Pak, sertifikatnya jenengan iki kita diukur, Pak, jalannya ambane iki lho, Pak. Iki semene iki. Kan trimo gak trimo memang hukumnya itu, ngoten lho, Pak. Ngoten, Pak nggih? Nggih. Jenengan mosok yo pengen nanduri ratan kan mboten pengen to? Ning secara tidak langsung ratan itu terus jumbruk ada. Nah, ini permasalahan sing setiap hari kita saring, Pak. Kita aturaken sekalian. Ngono. Kula mboten pengen matur enek sing tukang suang mboten. Yo meskipun faktane kula mboten genah nggih. Kadang-kadang tujuane mriku namung resik suket ngoten. Dadi kula memaklumi. Dadi tutuke sering kali ratane tutuke gak padha. Misale kuwi ning kenceng sawahe lek dul kuwi jombu, giliran ning gone lek kolek kuwi garik ciut. Niku kan mboten prayugi nek kula matur enten sing tukang suang barangan mboten prayugi. Niku resik-resik suket begitu. Dadine ketika sukete wis kene kan ratane jumbruk. Nah, niku perlu ada normalisasi. Kula mboten pengen masyarakat niku juga berkorban atas tanah, atas pemerintah membangun sewenang mboten pengen. Tapi juga kula mboten pengen petani niku atas nama resik-resik suket niku terus entuk sawaratan. Mboten maksudnya kula. Mungkin cukup sekian saged dipahami sedaya Pak nggih. Pun adem sakniki Pak. Ngeten nggih niki sifatnya musyawarah, kembali kula ulangi. Niki malam yang sangat berkah kali ini kula. Ini malam yang sangat rahmatnya tinggi karena kita mampu berkomunikasi dengan baik. Meskipun malam ini kita belum membawa pulang hasil kesepakatan, tapi minimal ada yang dipetik bahwa kita mampu berkomunikasi dengan baik. Selama kita rumono kan wanimu terima budal ning warung Pak, nek tak ada. Nggih mboten? Nggih. Seolah-olah jenengan gak di kewenangan, mesti jenengan anggar duwe gerakan titik tekan. Kowe di kewenangan apa, kowe dadi apa? Jenengan mboten kepethuk aku. Secara konstitusi jenengan itu pangkatnya tertinggi. Nek Pak Kosni paling 5 tahun, jenengan dadi masyarakat selawase. Nggih mboten? Nggih. Dan mungkin cekap dipahami, mungkin malam ini nanti menjadikan petunjuk sehingga semua yang terkait mendukung tentang tujuan utawa tuntutan panjenengan. Nggih. Dan saking kawula khususnya sing membawa suara panjenengan wonten kurang langkungipun dari kata-kata tidak tandur niku sifatnya kula. Niku kekurangannya kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun khususnya Pak Kadus, dan kita orang waleh-waleh Pak Kadus selalu kerjasama, dan kita sesungguhnya juga selalu menjaga teposilo, membuat kegiatan apapun, merencanakan kegiatan sekecil apapun terkait kepentingan umum. Kami tidak pernah meninggalkan Bapak Kadus secara administrasi, dia resmi di ketatanegaraan. Kita tidak pernah meninggalkan itu, Pak. Kula aturaken matur sembah nuwun Pak Kosni, Pak Kadus Bunggur, Mas Sinten iki, Mas Cedek iki, Mas Agus, Pak Kadus Priyono, Pak BPD yang saat ini derek nyengkuyung
tujuan masyarakat. Pak Kades juga sudah merelakan tempatnya untuk dijadikan musyawarah, tempat musyawarah malam ini. Sekali lagi saking kula enten kekiranganipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun selajengipun kita nenggo informasi saking Bapak Lurah entah nanti lewat Pak Kades maupun BPD. Nek kula berharap seandainya niku pun terjadi kesepakatan komunikasi panjenengan dengan pihak terkait niku BPD mawon ingkang diinformasi. Terus kita bisa koordinasi dengan kami piye po iki dikabulkan saat ini dikabulkan piye po terkait ini masyarakat yang tujuan ini bagus gawe sekarang kita membangun komunikasi melaksanakan tuntutan-tuntutan ini. Mboten Pak nggih. Kita niki kita syukuri alhamdulillah mawon niki mboten enten sing sepo biasanya enten sing sepo kendingani acara ngeten iki kita tutup kanthi syukur alhamdulillah mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.